Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Istriku Gancet dengan Pengusaha Kaya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Siang itu setelah pulang dari ngajar, Mirza beli sayur dan ayam di pasar. Dia masak soto sederhana, harapan Nurul mau makan sesuatu yang hangat. Selesai masak, dia bawa semangkuk ke kamar. Nurul duduk di tepi ranjang, menghadap jendela. Posisi baru, tapi tetap diam. "Nurul, aku masakin soto, makan ya?" Nurul menoleh sedikit, matanya sembab. Pasti habis nangis. "Taruh aja di situ. Kamu mau makan sendiri atau aku suapin?" "Sendiri." Mirza taruh mangkuk di meja, lalu keluar. Dia intip dari celah pintu. Nurul mengambil mangkuk itu, makan beberapa suap pelan, lalu berhenti. Sisanya ditaruh kembali di meja. Tapi setidaknya dia makan, meski sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Nurul mulai keluar kamar ke kamar mandi, tapi langsung masuk lagi. Dia mandi cepat, ganti baju, lalu balik ke ranjang. Gak pernah keluar ke ruang tengah atau dapur. Mirza yang bawakan semua makanan, dan Nurul cuma makan sedikit. Minggu ketiga setelah keguguran Mirza membereskan lemari, dia nemu kardus berisi baju bayi yang mereka beli dulu. Baju kecil berwarna biru dan pink, masih rapi terlipat. Mirza pegang baju itu, dadanya sesak. Dia lipat lagi dengan hati-hati, memasukkan ke kardus, lalu sembunyikan di belakang lemari paling atas. Nurul gak boleh lihat ini. Tetangga mulai tahu kabar keguguran. Bu Warni datang bawa buah, Mbak Yayu bawa kue tradisional. Mereka mengetuk pintu, kasih bingkisan ke Mirza di teras. Gak ada yang berani masuk atau tanya ke Nurul. "Sampaikan salam buat Mbak Nurul ya Mas," kata Bu Warni, suaranya lembut, penuh simpati. "Iya Bu, makasih." Setelah tetangga pulang, Mirza bawa buah dan kue ke kamar. Nurul lihat sekilas lalu alihkan pandangan ke jendela. "Dari Bu Warni sama Mbak Yayu, mereka nanya kabar kamu." "Oh, cuma itu, gak ada ucapan terima kasih, gak ada reaksi lain." Mirza simpan buah di meja, lalu keluar. Mirza tetap ngojek malam, tapi konsentrasinya buyar. Suatu malam dia hampir nabrak motor lain di perempatan karena gak lihat lampu merah. Pengendara motor itu klakson panjang, teriak marah. Mirza cuma minta maaf, lalu minggir sebentar. Tangannya gemetar pegang setang. Dia tarik nafas dalam, coba tenangkan diri. "Fokus, kamu harus fokus," bisiknya sendiri. Tapi pikirannya terus balik ke rumah, ke Nurul yang sendirian, yang diam, yang seperti kehilangan jiwa. Malam itu Mirza pulang pukul 11, rumah gelap, cuma lampu teras yang menyala redup. Dia masuk pelan, kunci pintu, suara televisi gak ada, rumah sunyi total. Dia mandi cepat, lalu masuk kamar. Nurul tidur membelakangi pintu. Mirza berbaring di sisi ranjang, tutup mata. Tapi tidur gak datang. Dia dengar nafas Nurul yang teratur, tapi terasa jauh. Tengah malam, Mirza terbangun karena suara. Dia buka mata, lihat Nurul gak ada di ranjang. Pintu kamar mandi tertutup. Ada cahaya tipis dari celah bawah pintu. Dia dengar suara isak pelan. Mirza duduk di tepi ranjang, gak tahu harus masuk atau biarkan Nurul sendiri. Tangisan itu terus terdengar, pelan tapi menyayat. Dia berdiri, jalan ke pintu kamar mandi, ketuk pelan. "Nurul, kamu gak apa-apa kan?" Tangisan berhenti sebentar, lalu suara Nurul terdengar, serak dan patah-patah. "Aku gak apa-apa, tunggu sebentar." Mirza mundur duduk lagi di ranjang.
10 menit kemudian pintu kamar mandi terbuka. Nurul keluar dengan mata merah bengkak, wajah basah. Dia langsung masuk ke ranjang, tarik selimut sampai menutupi kepala. Mirza berbaring lagi, tapi nggak tidur. Dia cuma menatap langit-langit kamar yang gelap, dengan suara nafas istrinya yang pelan dan tersendat. Dia pengen peluk Nurul, bilang semuanya akan baik-baik saja, tapi dia nggak yakin itu benar. Rumah di Gang Melati nomor 7 itu berubah jadi tempat yang asing. Dinding yang sama, furnitur yang sama, tapi suasananya beda total. Kehangatan hilang, digantikan kesunyian yang menusuk. Mirza dan Nurul tinggal di rumah yang sama, tapi seperti hidup di dunia yang berbeda. Mirza nggak tahu lagi berapa lama kondisi ini akan bertahan. Dia cuma bisa berharap Nurul pelan-pelan kembali seperti dulu. Tapi harapan itu makin tipis setiap hari. Harapan tipis itu mulai tumbuh lagi setelah 3 bulan berlalu. Suatu pagi Mirza bangun dan mendengar suara dari dapur. Bukan suara televisi atau angin, tapi suara langkah kaki dan bunyi panci digeser. Dia bangun cepat, keluar dari kamar. Nurul berdiri di depan kompor, sedang memanaskan air. Rambutnya disisir rapi, baju rumahan yang bersih. Dia menoleh saat Mirza masuk. "Pagi, Mas." Suaranya pelan, tapi setidaknya dia menyapa. Mirza hampir tidak percaya. "Pagi, kamu udah bangun?" "Iya, aku bikin teh ya." Mirza senyum lebar. Ini pertama kalinya dalam 3 bulan Nurul keluar kamar dan melakukan sesuatu. Dia dekati istrinya, ragu-ragu mau peluk atau tidak. Akhirnya dia cuma berdiri di samping. "Alhamdulillah, kamu udah mendingan." Nurul mengangguk, tapi senyumnya aneh, terlihat dipaksakan. Seperti bibir yang ditarik ke atas tapi matanya tetap kosong. Mirza gak sadar itu. Dia terlalu senang lihat Nurul keluar dari kamar. "Duduk, Mas, nanti aku buatin teh." Mirza duduk di kursi ruang tengah. Nurul tuang air panas ke gelas, kasih gula 2 sendok, aduk pelan. Dia bawa gelas itu ke Mirza, duduk di seberangnya. "Makasih, Nur." Mereka minum teh dalam diam. Nurul menatap keluar jendela, sesekali senyum tipis yang sama. Senyum yang gak sampai mata, tapi Mirza gak peduli. Buat dia, Nurul sudah kembali, itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya Nurul makin sering keluar kamar. Dia mulai beres-beres rumah lagi, sapu, pel, cuci piring. Mirza senang sekali. Dia pulang ajar dengan semangat, gak sabar mau lihat rumah yang bersih dan istri yang sudah kembali seperti dulu. Tapi ada yang mulai berubah. Seminggu kemudian, Mirza pulang siang dan lihat Nurul di depan cermin kecil di kamar. Dia pakai bedak tebal, warna putih yang mencolok di kulit wajahnya yang sawo matang. Lipstik merah terang, warna yang gak pernah dipakai sebelumnya. Alis dihitamkan pakai pensil sampai tebal dan tajam. "Nurul, mau kemana?" Nurul menoleh, wajahnya berbeda. Make up tebal bikin dia terlihat asing. "Gak kemana-mana, cuma pengen dandan aja." "Oh, bagus kok." Mirza gak banyak tanya. Dia pikir mungkin Nurul coba bangkit dari kesedihan dengan cara memperhatikan penampilan lagi. Itu hal baik. Tapi make up itu jadi kebiasaan. Setiap pagi setelah Mirza berangkat, Nurul dandan tebal, bedak putih, lipstik merah, alis hitam, pipi dikasih pewarna merah jambu. Dia berdiri lama di depan cermin, lihat wajahnya sendiri dengan ekspresi datar. Suatu sore Nurul bilang mau keluar. "Mas, aku ke pasar sebentar ya." Mirza lagi duduk di teras, istirahat sebentar sebelum berangkat ngojek. Dia melihat Nurul sudah siap dengan tas kecil di bahu. "Mau beli apa?" "Cuma sayur sama bumbu, habis." "Oke, hati-hati ya." Nurul jalan keluar, sandal jepit bunyi di jalanan. Mirza lihat punggungnya sampai hilang di tikungan. Dia gak curiga apa-apa. Istrinya keluar rumah, itu pertanda baik.
berarti dia sudah mulai pulih. Nurul pulang 1 jam kemudian, bawa kantong plastik berisi sayur dan bumbu seperti yang dia bilang. Tapi ada 1 kantong lagi, warna hitam pekat yang dipegang agak tersembunyi. "Udah pulang?" ucap Mirza dari dalam kamar. "Iya mas." Nurul masuk ke kamar, memasukkan kantong hitam itu ke dalam lemari. Di bagian paling bawah tertutup tumpukan baju lama. Lalu dia keluar bawa sayuran ke dapur, mulai memasak seperti biasa. Mirza gak tahu isi kantong hitam itu. Dia gak pernah buka lemari Nurul tanpa izin. Kebiasaan keluar rumah itu makin sering, 3 kali seminggu, lalu 5 kali, lalu hampir setiap hari. Nurul selalu bilang alasan yang masuk akal. Beli sayur, cari bumbu murah, lihat diskon di toko, atau jalan-jalan sebentar, biar gak bosen di rumah. "Mas, aku keluar bentar ya." "Iya, jangan lama-lama." "Enggak kok." Tapi lamanya makin bertambah. Yang tadinya 1 jam jadi 2 jam, kadang 3 jam. Mirza mulai sedikit khawatir, tapi dia gak mau Nurul merasa dikekang. Istrinya baru mau keluar lagi, baru mulai hidup lagi. Dia gak mau bikin Nurul balik ke kondisi dulu, yang diam di kamar terus. Suatu malam Mirza pulang ojek sekitar pukul 11. Rumah gelap, cuma lampu teras yang menyala. Dia masuk, lihat Nurul sudah tidur di kamar. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di meja rias ada beberapa barang baru. Lipstik merek bagus yang harganya pasti mahal. Bedak dalam kemasan kecil, parfum botol kecil yang wanginya menyengat. Mirza ambil lipstik itu. Lihat harganya masih nempel di bawah, 80.000. Dia lihat parfum, 120.000. Bedak 60.000. "Nurul, ini beli di mana?" tanya Mirza pelan. Gak mau bangunin kalau istrinya tidur. Nurul bergerak, buka mata sedikit. "Lipstik sama parfum ini beli di mana?" "Oh, itu diskon di pasar baru mas, murah banget. Tadi cuma bayar 50.000 semuanya." "Beneran?" "Iya, diskon gede, aku gak tahan beli." Mirza mengangguk, taruh barang itu lagi di meja. Dia percaya sama Nurul, istrinya gak pernah bohong sebelumnya. Tapi harga asli yang tertera di bawah lipstik itu belum dikelupas. 80.000 jelas tercetak. Mirza gak lihat itu. Dia langsung masuk kamar mandi lalu tidur. Minggu berikutnya pakaian baru mulai muncul. Baju atasan warna krem, celana panjang bahan bagus, bahkan sepatu baru yang masih berbau toko. Nurul bilang semuanya diskon, murah, atau dapat gratisan dari teman. "Temen aku kasih mas, dia udah gak muat." "Oh, bagus dong." Mirza terus percaya. Dia sibuk kerja dari pagi sampai malam. Pikirannya penuh sama murid-murid di sekolah, order ojek online, tagihan listrik yang harus dibayar. Dia gak sempat perhatikan detail kecil. Yang dia lihat cuma Nurul yang sudah keluar kamar, yang sudah tersenyum lagi. Meski senyumannya terlihat aneh. Buat Mirza itu kemajuan besar. Suatu sore Mirza duduk di teras sambil minum kopi saset. Bu Warni lewat, berhenti sebentar. "Mas Mirza, Mbak Nurul kelihatan beda ya sekarang?" "Beda gimana bu?" "Dandan menor gitu, udah jarang lihat pakai baju rumahan biasa. Kemarin lihat pakai baju pink terang sama sepatu tinggi. Mau kemana dia?" Mirza tersenyum. "Mungkin lagi seneng dandan bu. Habis selama gak keluar rumah kan?" Bu Warni mengangguk pelan, tapi matanya khawatir. "Iya sih, tapi hati-hati aja mas. Jaga istri baik-baik." "Iya bu, makasih." Bu Warni jalan lagi. Mirza minum kopinya sampai habis, gak terlalu mikirin omongan tetangga. Gosip kampung sering gak penting. Malam itu Nurul pulang agak sore, sekitar jam 5.
Dia bawa tas belanjaan lagi, kali ini berisi baju dan tas kecil warna merah. Nurul belanja lagi. Iya mas, murah banget tadi, diskon 70%. Uangnya dari mana? Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Mirza gak berniat menuduh, cuma penasaran. Nurul berhenti lalu tersenyum. Senyum yang sama yang dipaksakan. Dari sisa belanjaan minggu lalu mas, aku sisihkan sedikit-sedikit. Oh iya. Mirza gak tanya lagi. Dia percaya Nurul pandai ngatur uang. Istrinya selalu bisa bikin uang pas-pasan cukup sampai akhir bulan. Tapi kenyataannya, uang belanja yang Mirza kasih setiap minggu gak cukup buat beli semua barang yang Nurul bawa pulang. Kalau dihitung lipstik, parfum, bedak, baju, sepatu, tas, semuanya bisa nyampe 1 juta lebih. Mirza cuma kasih 300.000 seminggu buat belanja makan. Tapi Mirza gak ngitung. Dia sibuk, capek, dan senang lihat Nurul yang kembali ceria. Dia gak mau rusak kebahagiaan kecil itu dengan pertanyaan yang bisa bikin Nurul tersinggung. Malam itu Mirza ngojek sampai jam 2 pagi. Dapat 10 orderan. Pulang bawa 150.000. Cukup buat bensin besok dan beli nasi buat sarapan. Dia pulang dengan badan remuk. Langsung tidur di samping Nurul yang sudah terlelap. Di lemari pakaian, kantong-kantong hitam berisi barang belanjaan menumpuk. Harga asli masih menempel di beberapa barang. Total kalau dihitung bisa 2 juta lebih. Tapi gak ada yang hitung, gak ada yang tahu. Nurul tidur dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum yang aneh, yang gak tulus, yang menyimpan sesuatu. Tapi di ruangan gelap itu gak ada yang lihat. Mirza bangun lebih dulu seperti biasa. Siap-siap berangkat ngajar. Nurul masih tidur. Selimut menutupi tubuhnya sampai bahu. Mirza keluar rumah tanpa sarapan, cuma bawa sebotol air mineral. Siang itu dia pulang dengan badan lelah. Anak-anak kelas 3 lagi nakal-nakalnya. Berisik terus meski sudah ditegur berkali-kali. Mirza parkir motor, masuk lewat pintu depan yang terbuka. Suara televisi terdengar keras dari dalam. Di ruang tengah, kresek hitam berjejer di lantai. Banyak, 5, 6, mungkin 7 buah. Nurul duduk di sofa, sedang buka satu tas, keluarkan baju warna kuning cerah. Nurul belanja lagi. Nurul menoleh, senyumnya lebar. Iya mas, tadi ke pasar baru, diskonnya gila-gilaan, semua murah banget. Mirza melihat tumpukan tas itu. Jantungnya mulai berdebar gak enak. Beli apa aja? Baju, sepatu, tas kecil, sama lipstik lagi. Lihat mas, bajunya bagus kan? Nurul pegang baju kuning itu, kibas-kibaskan di depan tubuhnya. Bagus, tapi habis berapa? Gak banyak kok, semuanya cuma 300.000. Gila kan? Biasanya bisa 1 juta lebih. Mirza menggeleng kepala pelan. Dia mau percaya, tapi matanya gak bisa bohong. Baju yang Nurul pegang itu jelas bukan barang murahan. Bahannya halus, jahitannya rapi. Gak mungkin cuma puluhan ribu. Uangnya dari mana Nur? Nurul berhenti, tatap Mirza dengan mata yang agak tajam. Dari uang belanja yang mas kasih. Aku irit mas, sisihkan dikit-dikit. Tapi aku cuma kasih 300.000 seminggu. Itu buat makan kita berdua. Makanya aku masak hemat. Tahu tempe terus kan? Jadi sisanya bisa aku pakai. Mirza gak bisa bantah. Bener, seminggu terakhir mereka cuma makan tahu tempe goreng, sayur sederhana, nasi. Gak ada lauk mahal. Tapi tetap aja 300.000 dikurangi belanja makan. Gak mungkin cukup buat beli semua barang ini. Dia gak lanjutin, takut bikin Nurul marah. Takut bikin balik ke kondisi diam lagi, seperti bulan-bulan lalu. Oke, asal kamu senang. Nurul senyum puas. Makasih mas, mas gak marah kan? Enggak.
Tapi hati Mirza mulai gak tenang. Malamnya dia ngojek seperti biasa, tapi pikirannya terus ke rumah, ke tumpukan tas belanjaan, ke Nurul yang makin sering keluar, makin sering bawa barang baru. Orderan malam itu cuma 8. Mirza pulang bawa 100.000, kurang dari biasanya. Dia simpan uang itu di dompet. Dilihat isinya yang makin menipis. Uang hasil ngojek seminggu ini habis cepat. Buat bensin, beli nasi, bayar listrik, sisanya tinggal sedikit. Dia buka buku tabungan kecil yang disimpan di laci meja. Saldo terakhir tinggal 800.000. Bulan lalu masih 1,5 juta. Kemana perginya uang itu? Mirza coba ingat-ingat. Bayar rumah sakit waktu Nurul keguguran, beli obat, bayar ini itu. Tapi kayaknya ada yang gak pas. Dia tutup buku tabungan, simpan lagi. Besok dia harus kerja lebih keras. Seminggu kemudian hujan deras turun sore hari. Mirza di sekolah, lagi ngecek tugas murid-murid. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Nurul telepon. "Mas, gentengnya bocor lagi. Air masuk banyak ke kamar." Mirza tutup mata, pijit kening. "Taruh ember di bawahnya dulu ya. Nanti aku pulang langsung cek." "Iya." Sambungan putus. Mirza tahu genteng bocor itu udah parah. Seminggu lalu dia cek. Retakan makin lebar. Harusnya minggu ini diperbaiki. Tapi uang gak cukup. Tukang minta 300.000 buat ganti genteng sama tambal retakan. Mirza gak punya segitu. Pulang sore itu, Mirza lihat kamar basah. Air menggenang di sudut. Kasur sedikit lembab. Nurul taruh ember plastik di tengah kamar. Bunyi tetes air terus berbunyi. "Gimana mas? Kapan diperbaiki?" "Nunggu uang dulu Nur, belum cukup." Nurul cemberut. "Kapan cukupnya? Tiap hujan masuk terus." "Aku usahain bulan depan." Nurul gak jawab lagi. Dia keluar dari kamar, duduk di sofa, nyalakan televisi dengan suara keras. Mirza lihat kasur yang lembab, ember yang terus nampung air. Dadanya sesak. Dia keluar, ambil terpal plastik dari gudang kecil belakang rumah. Naik ke atap pakai tangga bambu. Hujan sudah reda sedikit, tapi masih gerimis. Dia pasang terpal di atas genteng yang retak. Ikat pakai tali rafia. Baju basah total, tangan dingin kedinginan. Turun dari atap, Mirza ganti baju. Nurul masih di sofa, nonton sinetron. Gak nanya apa-apa. Malam itu Mirza gak ngojek, dia capek. Badan sakit semua, tidur jam 9. Nurul masih menonton televisi di luar. 2 hari kemudian Mirza lewat depan rumah Bu Warni. Tetangga itu lagi nyuci di depan, sambil ngobrol sama Mbak Yayu yang bawa keranjang jajanan. "Pagi Bu." "Pagi Mbak," sapa Mirza. "Pagi Mas Mirza," jawab Bu Warni. Tapi matanya ada yang lain, bukan tatapan ramah biasa. Mirza jalan terus, tapi dia dengar bisikan pelan dari belakang. "Lihat tadi Mbak Nurul lewat, pakai baju baru lagi, warna pink, tas juga baru," kata Bu Warni. "Iya, aku juga lihat. Kok makin menor sih dia? Padahal rumahnya genteng aja bocor, gak diperbaiki," sahut Mbak Yayu. "Entahlah, aneh aja." Mirza berhenti sebentar, pura-pura ikat tali sepatu. Telinganya panas dengan omongan itu, tapi dia gak bisa marah. Dia cuma bisa jalan lagi, pura-pura gak dengar. Sampai sekolah pikiran Mirza kacau. Dia ngajar dengan suara pelan, sering lupa di tengah penjelasan. Anak-anak tanya berkali-kali karena dia gak jelas ngomongnya. Siang pulang, Mirza lihat Nurul lagi di depan cermin. Make up tebal lagi, bedak putih, lipstik merah menyala, pipi merah jambu. Dia pakai baju baru, warna biru muda dengan motif bunga-bunga kecil. Sepatu with gas tinggi 5 cm. "Mau kemana?" "Jalan-jalan bentar mas, bosen di rumah." "Kemana?" "Gak jauh, cuma keliling pasar." Mirza gak tanya lagi. Nurul keluar, jalan sepatu tinggi yang bunyinya keras di jalan kampung.
Beberapa tetangga lihat dari jendela rumah, bisik-bisik satu sama lain. Mirza masuk kamar, buka lemari Nurul. Tumpukan baju baru menggunung. Sepatu berjejer di rak bawah. Tas-tas kecil digantung di belakang pintu. Semua barang bagus, gak ada yang murahan. Dia tutup lemari, duduk di tepi ranjang. Kepalanya pusing. Uang menipis, genteng bocor. Tetangga mulai bergosip. Dan Nurul makin jauh dari dirinya. Malam itu Mirza ngocek dengan pikiran berat. Order masuk, dia terima. Antar penumpang ke alamat yang dituju, tapi otaknya gak fokus. Pernah salah belok, harus putar balik. Penumpang protes, tapi Mirza cuma minta maaf. Pulang pukul 12 malam, dia lihat buku tabungan lagi. Saldo tinggal 600.000. 200.000 hilang tak kemana. Mirza yakin dia gak ambil uang sebanyak itu minggu ini. Dia lihat ke kamar, Nurul tidur, berselimut rapat. Di sampingnya ada tas baru lagi warna coklat. Kecil, tapi kelihatan mahal. Mirza tutup buku tabungan, simpan di laci. Dia berbaring di sofa ruang tengah. Gak mau tidur sekamar sama Nurul malam ini. Pikirannya penuh curiga. Tapi dia takut bertanya, takut jawaban yang akan dia dengar. Langit-langit mulai terlihat retak di beberapa tempat. Cat mengelupas, jamur mulai tumbuh di sudut. Rumah kecil di gang melati ini makin rusak, tapi gak ada uang buat perbaiki. Mirza menutup mata, coba tidur, tapi tidur gak datang. Dia cuma berbaring dalam gelap, dengar suara tetesan air dari ember di kamar, dan desa nafas Nurul yang terdengar jauh meski cuma beberapa meter. Mirza terbaring di sofa sampai subuh. Matanya terbuka terus, menatap langit-langit yang gelap. Pikiran berputar-putar gak bisa berhenti. Uang menipis, tabungan tinggal 600.000. Genteng bocor belum diperbaiki, dan Nurul yang makin aneh. Pagi itu dia bangun dengan badan pegal, leher kaku karena tidur di sofa sempit. Dia cuci muka, ganti baju, lalu duduk di meja makan tunggu Nurul bangun. Nurul keluar kamar pukul 7 pagi. Wajahnya masih kusut, rambut berantakan. Dia lihat Mirza yang duduk dengan wajah serius. Kenapa tidur di luar? Gak bisa tidur. Nurul masuk ke dapur, ambil air minum. Mirza mengikuti, berdiri di ambang pintu dapur. Nurul, kita harus ngobrol. Nurul menaruh gelas, menoleh dengan alis terangkat. Ngobrol apa? Soal uang. Wajah Nurul langsung berubah, datar, dingin. Kenapa? Mirza tarik nafas panjang. Dia gak mau bertengkar. Tapi ini harus dibicarakan. Tabungan kita tinggal 600.000. Bulan lalu masih 1,5 juta. Uangnya kemana? Buat belanja, buat hidup. Emang kemana lagi? Tapi aku gak ambil banyak. Aku cuma pakai buat bensin sama bayar listrik. Sisanya harusnya masih banyak. Nurul melipat tangan di dada. Suaranya mulai naik. Terus kamu tuduh aku yang ambil? Aku gak nuduh, aku cuma tanya. Sama aja. Mirza maju selangkah, coba tenang. Nurul, aku lihat kamu beli banyak barang. Baju, sepatu, tas, kosmetik. Semuanya gak murah. Kamu bilang diskon, tapi aku gak yakin harganya segitu. Nurul ketawa sinis. Oh, jadi sekarang kamu gak percaya sama aku? Kamu pikir aku bohong? Aku gak bilang begitu. Aku cuma mau tahu. Kita butuh uang buat perbaiki genteng, buat makan, buat hidup. Kamu gak bisa terus belanja kayak gini. Nurul menatap Mirza tajam. Matanya berkilat marah. Aku capek hidup miskin terus, Mas. Capek lihat tetangga sebelas, Pak Joko baru beli kulkas baru. Bu Warni ganti sofa. Kita
Genteng bocor aja gak bisa perbaiki. Makan tahu tempe tiap hari. Aku muak. Suaranya keras, nyaris berteriak. Mirza terkejut. Dia gak pernah dengar Nurul bicara seperti ini. Nurul, aku kerja keras dari pagi sampai malam. Ngajar, ngojek, semua aku lakuin buat kita. Tapi hasilnya apa? Gak ada. Kita tetap miskin, tetap hidup susah. Orang lain bisa liburan, bisa beli barang bagus. Kita gak pernah. Mirza merasa dadanya ditusuk. Kata-kata Nurul sakit banget. Dia tahu mereka hidup pas-pasan, tapi dia pikir Nurul paham. Nurul terima kondisi mereka. Aku sudah kasih semua yang aku bisa, Nur. Aku gak punya lebih dari ini. Ya makanya aku cari sendiri. Aku gak mau minta terus ke kamu. Cari dari mana? Dari mana kamu dapat uang buat beli semua barang itu? Nurul diam sebentar. Wajahnya merah. Nafasnya cepat. Lalu dia jawab dengan suara keras. Dari teman, dari sisa belanja, dari mana aja yang bisa aku dapat. Kamu gak perlu tahu. Aku suami kamu, Nurul. Aku berhak tahu. Berhak? Kamu pikir kamu punya hak ngatur aku? Kamu sendiri gak bisa kasih kehidupan yang layak. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah. Mirza terdiam. Mulutnya terbuka tapi gak ada kata keluar. Tangannya gemetar, mengepal erat di samping tubuh. Jadi selama ini kamu gak puas sama aku, sama hidup kita? Iya, aku gak puas. Aku capek jadi istri orang yang cuma bisa kasih tahu tempe setiap hari. Air mata Mirza mulai keluar. Dia gak bisa tahan lagi. Suaranya bergetar waktu bicara. Aku sudah coba yang terbaik, Nur. Aku gak tidur cukup. Aku kerja sampai badan sakit. Semua buat kamu. Dan kamu bilang aku gak cukup. Nurul gak jawab. Dia ambil piring kotor di meja, pegang dengan tangan kanan. Lalu dengan gerakan tiba-tiba, dia lempar piring itu ke lantai, keras. Piring pecah berantakan. Serpihan keramik putih menyebar kemana-mana. Bunyi pecahan itu nyaring, menggema di rumah kecil yang sepi. Mirza terkejut, mundur selangkah. Nurul berdiri dengan nafas memburu. Tangan masih di udara setelah melempar. Aku gak mau dengerin lagi. Aku gak peduli kamu capek atau enggak. Yang aku tahu, aku gak mau hidup kayak gini selamanya. Nurul berbalik, masuk ke kamar, membanting pintu keras. Bunyi bantingan itu nyaring, bikin jendela bergetar. Mirza berdiri sendirian di dapur, serpihan piring di lantai. Tangannya masih gemetar. Dia jongkok pelan, ambil serpihan-serpihan itu satu persatu. Jarinya terkena tepi tajam. Darah keluar sedikit. Dia gak peduli. Setelah semua serpihan dikumpulkan di kantong plastik, Mirza duduk di kursi ruang tengah. Kepalanya tertunduk, tangan menutupi wajah. Dia menangis dalam diam. Bahu bergetar, tapi gak ada suara keluar. Dari dalam kamar Nurul juga nangis, tapi tangisannya berbeda. Tangisan marah, frustasi, bukan sedih. Siang itu Mirza gak berangkat ngajar. Dia telepon ke sekolah, bilang sakit. Bu Siti yang terima telepon. Suaranya khawatir, tapi gak tanya banyak. Mirza duduk di teras sampai sore. Gak makan, gak minum. Cuma duduk sambil lihat jalanan kampung yang sepi. Tetangga lewat, gak ada yang sapa. Mungkin mereka dengar teriakan tadi pagi. Sore hari Nurul keluar kamar. Dia sudah dandan lagi. Make up tebal, baju baru. Gak lihat Mirza yang duduk di teras. Langsung jalan keluar. Mau kemana? Tanya Mirza pelan. Keluar. Nurul, aku gak mau ngobrol sekarang. Nurul jalan cepat, meninggalkan Mirza sendirian. Mirza lihat punggungnya sampai hilang di tikungan. Malam datang. Mirza masak nasi dan goreng telur buat makan malam. Dia makan sendiri di meja yang terasa sangat besar, meski kecil. Setiap suapan terasa berat, susah ditelan. Nurul pulang pukul 9 malam. Wajahnya lelah.
Make up sudah luntur. Dia masuk kamar tanpa sapa Mirza yang duduk di ruang tengah. Mirza tunggu sampai pukul 10, lalu masuk ke kamar. Nurul sudah berbaring membelakangi pintu. Mirza berbaring di sisi lain ranjang, juga membelakangi Nurul. Jarak di antara mereka cuma sejengkal, tapi terasa seperti jurang yang dalam. Gak ada yang bicara, gak ada yang mau mengalah. Mirza menutup mata, coba tidur. Tapi pikirannya penuh kata-kata Nurul tadi pagi. Kamu gak bisa kasih kehidupan yang layak. Kalimat itu berputar-putar di kepala, bikin dada sesak. Di sisi lain, Nurul juga gak tidur. Matanya terbuka, menatap tembok. Tangannya mengepal di bawah bantal. Dia gak menyesal dengan kata-katanya. Dia sudah capek menahan. Malam itu rumah di Gang Melati nomor 7 terasa sangat dingin, meski cuaca panas. Dingin yang datang dari dalam, dari hati yang mulai menjauh satu sama lain. Di luar suara jangkrik berbunyi nyaring, lampu teras berkedip-kedip mau mati. Tapi di dalam kamar, dua orang berbaring saling membelakangi, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan luka yang mulai menganga. Keheningan malam itu berlanjut sampai pagi. Mirza bangun duluan, keluar kamar tanpa mandi. Dia langsung berangkat ngajar dengan baju kusut, wajah pucat. Nurul masih tidur, atau pura-pura tidur, gak ada yang tahu. Di rumah, Nurul bangun pukul 8. Dia duduk di tepi ranjang, pegang HP murahan yang layarnya retak di sudut. Scrolling media sosial tanpa tujuan. Timeline penuh foto orang-orang bahagia. Teman SMA pamer kulkas 2 pintu baru. Tetangga jauh posting foto liburan ke pantai. Semua kelihatan sempurna. Nurul berhenti di satu iklan. Muncul tiba-tiba di tengah timeline. Gambar wanita cantik tersenyum lebar. Teks besar warna merah. Butuh dana cepat. Pinjaman tunai sampai 5 juta tanpa jaminan. Cair dalam 24 jam. Dia menatap iklan itu lama. Jarinya menggantung di atas layar, ragu mau klik atau tidak. Tapi pikiran soal tas baru yang dia lihat kemarin di toko, sepatu yang pengen dibeli, baju yang masih banyak di wishlist, semua itu mendorong jarinya untuk mengeklik. Halaman terbuka. Formulir pendaftaran sederhana, nama, NIK, nomor HP, foto KTP, foto selfie. Nurul isi semua dengan cepat. Pilih jumlah pinjaman, 2 juta rupiah, tenor 6 bulan. Bunga tertulis kecil di bawah, 0,5% per hari. Nurul gak hitung. Dia cuma lihat angka 2 juta dan tombol, ajukan sekarang, yang warna hijau terang. Dia tekan tombol itu. Pengajuan Anda sedang diproses. Harap tunggu maksimal 24 jam. Nurul menaruh HP, pergi mandi. Hatinya deg-degan campur senang. 2 juta, cukup buat beli banyak hal tanpa minta Mirza, tanpa harus dengerin ceramah soal uang. Siang itu notifikasi masuk. Selamat, pinjaman Anda disetujui. Dana akan segera ditransfer ke rekening. Nurul buka aplikasi mobile banking. 5 menit kemudian, uang masuk. Tapi bukan 2 juta, cuma 1.700.000. 300.000 dipotong buat biaya admin dan asuransi. Nurul agak kecewa, tapi tetap senang. 1.700.000 lumayan besar. Dia langsung ganti baju, dandan tebal, keluar rumah. Perjalanan pertama ke mall kecil di kota. Nurul naik angkot, turun di depan mall, masuk dengan percaya diri. Dia beli tas yang kemarin sempat dilihat, 350.000. Lalu sepatu Witges warna krim, 400.000. Baju 2 potong, total 600.000. Sisanya buat beli kosmetik dan makan di food court. Pulang sore hari, Nurul bawa 3 kantong belanjaan besar. Mirza belum pulang. Dia simpan semua barang di lemari, sembunyikan di bagian belakang. Lalu duduk di sofa, buka HP lagi. Aplikasi pinjaman online tadi kirim notifikasi. Jatuh tempo pembayaran pertama
14 hari lagi, jumlah 450.000. Nurul lihat angka itu, 450.000 buat cicilan pertama. Dia pinjam 2 juta, dapat 1.700.000. Tapi harus bayar 450.000 dalam 2 minggu. Itu hampir 1/5 dari uang yang dia terima. Dia coba hitung di kalkulator HP, kalau 6 bulan, berarti total harus bayar 2.700.000. Dia pinjam 2 juta, harus bayar balik 2.700.000. Nurul mulai panik sedikit, tapi dia tutup aplikasi itu. Nanti dipikirkan lagi. Sekarang yang penting dia punya uang, punya barang baru. Itu yang bikin senang. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.